Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kosi Akmal dari T3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya, yaitu membuat aplikasi dengan React.js. Ini adalah tampilan webnya, yaitu web yang berguna untuk mencatat barang yang akan masuk ke gudang dari supplier. Di web ini kita diberikan akun login jika tidak punya registrasi. Nah, jika sudah registrasi dan login, maka bisa masuk ke dalam aplikasi webnya, yaitu bisa berguna untuk menambahkan barang, update barang, dan hapus barang. Nah, ini adalah tampilan dari home-nya. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan database Firebase. Nah, ini adalah config dari Firebase-nya, dan pada codingannya ada di folder config, folder Firebase, dan index.js. Ini ya, ini adalah config yang ada dari Firebase tadi, yang ini sama seperti yang tadi. Sebelumnya mohon maaf dikarenakan webcam dari laptop saya rusak, sehingga saya menggunakan HP, jadi sedikit agak delay. Lanjut, saya akan menjelaskan webnya. Di sini adalah halaman awalnya. Jika belum mempunyai akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai akun, bisa langsung login. Di sini saya akan mencontohkan registrasinya. Di sini saya akan menambahkan email baru, contohnya kosiakmal@gmail.com, passwordnya 123456. Di sini jika saya klik register, nah kita akan redirect ke halaman login page. Kita tinggal memasukkan email yang tadi dan passwordnya. Di sini saya akan mencek apakah email tersebut yang didaftarkan masuk. Emailnya masuk yang tadi, tanggal 13 Mei sekarang. Lanjut, kita akan menjelaskan halaman registernya. Ini adalah halaman registernya. Codingannya di sini yang pertama ada class register, extend komponen. Di sini saya menaruh variable state yang berisi email kosong dan password kosong. Ada handle change text. Di sini berguna untuk menghandle apa yang kita ketik, jadi target yang kita ketikkan dan value-nya. Di sini ada handle register submit. Di sini menggunakan email dan password seperti yang ada di kolom tadi. Dan history props ini adalah bawaan dari React-nya untuk menuju ke untuk push halaman selanjutnya. Di sini adalah variable constraint, yaitu saya menggunakan await. Nah, jika saya menggunakan await ini, maka harus menggunakan metode asing juga yang di atasnya. Sini await this props register API email password catch error. Jadi jika trace ini kondisinya terpenuhi, maka kita akan set state-nya kosong lagi dan menuju ke halaman login. Dan ini adalah rendernya. Rendernya itu menggunakan div, class name, hot container, card, title, register page. Ini adalah inputan email dan passwordnya. Jika diklik, akan menuju ke handle register submit. Nah, di bawahnya adalah redux state. Ini redux menggunakan state yang di atas. Nah, ini ada is loading, state is loading, redux dispatch untuk ke register API-nya. Jadi nanti datanya akan terregister.
Nah, sebelum saya masuk ke lainnya, saya akan juga menjelaskan ada Redux, dan folder Redux dan Reducer. Di Reducer ini kita menginisiasi step awalnya. Ada pop-up, login, loading, user, dan notes. Semuanya ini kosong. Nah, di sini ada konstanta Reducer, state, initial state, action. Jadi kita menambahkan state dan inisiasi actionnya. Ada pop-up, login, loading, user, notes, state, dan export default Reducer seperti yang di atas. Nah, setelah Reducer ini digunakan pada folder action. Ada pada folder action. Pertama, kita set timeout. Oh maaf, sebelumnya ini saya gunakan untuk mencoba saja. Jadi ini tidak begitu dipakai. Ada export register user API yang tadi ada di file register API. Nah, pada action ini saya akan jelaskan. Nah, pertama ini promise itu untuk kedepannya akan melakukan apa, resolve atau reject. Dispatch, change is loading dulu. Terus ada Firebase out, ini default dari Firebase nya. Ada login user API untuk login nanti, hampir mirip seperti yang di atas register, dan ini adalah bawaan dari Firebase nya. Ada add data to API juga, dan get data from API, update data from API, dan data from API. Ini semua ada di dokumentasi Firebase. Nah, kita lanjut ke register, dan register tadi sudah selesai ya, saya jelaskan. Nah, di sini ada login page. Saya akan jelaskan halamannya. Login page seperti ini. Jadi kita ada kelas login, extend komponen, state-nya email dan password kosong. Sama seperti di register, handle change text untuk merecord apa yang ada perubahan dalam teksnya. Handle login submit. Nah, ini berguna untuk loginnya, apakah berhasil atau tidak. Di sini menggunakan konstanta email, password dari state yang di atas, history props untuk menuju ke halaman selanjutnya. Yang ini history push, dan konstanta res ini saya menggunakan wait dan assign tentunya, dan login API yang ada di action sini. Login if res ini terpenuhi, maka console log ini untuk mengecek apakah login sukses atau tidak. Dan kita menggunakan local storage, set item user data dari res tersebut. Email password dikosongkan dan menuju ke dashboard. Jika tidak, login valid, ada console log. Sini render login page. Ini rendernya login page, sama seperti di register tadi, ada input, email, dan password. Ini juga ada Redux state is loading dan Redux dispatch ke login user API. Saya akan menunjukkan proses loginnya. Pertama, saya gunakan email yang salah dulu untuk menunjukkan console lognya. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa jika kita inspect dan menuju ke konsolnya. Di sini akan terlihat login valid. Jika kita menggunakan email yang valid, menggunakan admin ini,
ini dan masukkan passwordnya. Nah, kita akan masuk ke login. Nah, ini adalah halaman, ada dashboardnya. Selamat datang, ini ada tombol logout jika ingin logout. Nah, setelah login kita akan ada perubahan menu list dan add, padahal sebelumnya ada login dan register. Kita masuk ke halaman list. Di sini ada list barangnya, ada kursi jumlah 100 piece warna hitam. Oh maaf, ini salah, warna hitam. Dan ada kardus jumlah 2000 lembar. Di sini juga ada add jika ingin menambahkan barangnya. Saya akan lihatkan bagian listnya terlebih dahulu. Ini adalah file dalam listnya, sama kelas komponen, list, extend komponen, ada state. Ini titelnya kosong, kontennya kosong, date, text button, dan note ID. Sebenarnya ini saya gunakan di add, cuma kemarin lupa dihapus. Ada komponen date user data menggunakan local storage mengambil user datanya, dan user data mengambil ID-nya. Ini ada update notes. Ini tidak dipakai, saya komen saja karena ini hanya halaman untuk, karena di sini hanya halaman untuk menampilkan note-nya. Di sini ada render, juga konstantan notes, list props, dan ada update notes dan delete notes. Ini sebenarnya juga tidak dipakai. Update-nya, untuk update-nya dipakai. Maaf. Oh ya, update dan delete-nya dipakai. Nah, di sini return class name container, ada list barang. Jika not.length lebih dari 0, bisa dari 0, maka fragment, dia akan membuat fragment, dan notes map note, ini variable note-nya, akan dibuatkan card content, key, note ID, sesuai ID-nya untuk menampilkan sesuai ID, dan on click ke update notes yang telah kita buat di sini. Jadi update notes ini nanti saya akan jelaskan. Update notes. Nah, ini akan merender hasilnya. Ada title, date, content yang ada di Firebase. Delete button untuk menghapus, menuju ke on click delete note yang ada di atas. Ini juga ada redux state, user data, state user, notes user, state notes, state notes. Ini ada redux dispatch untuk set note, get notes, update, dan delete. Nah, di sini akan kita contohkan pada listnya. Jika ingin mengupdate, kita tinggal klik saja, maka tadi akan muncul ke halaman net data-data yang tadi. Dan jika ingin menghapus, tinggal klik saja tombol X, maka datanya akan terhapus. Selanjutnya kita akan menuju ke halaman add. Di sini kita bisa menambahkan judulnya, barang yang masuk, dan kontennya, jumlahnya, warnanya, dan lain-lainnya. Kita masuk ke halamannya, filenya. Ini adalah halaman add-nya. Maaf, di sini typo.
Ya, ini tadi ada tipe nama kelasnya. Lanjut, di sini saya mengimport Redux, React Redux, dan SCSS-nya. Sama ada kelas add extend component, state ini kosong semua, dan tombolnya tulisannya simpan. Seperti yang di sini. Ini hanya placeholder. Sini ada komponen date-mount, user data, get item dari local storage, user data, handle save notes, ini untuk men-save note-nya, title, content, text button, note ID, ada save, update note, history untuk props-nya, dan user data untuk local storage-nya. Di sini ada data, title, content, date, get time, dan untuk kondisinya. Jadi ada juga setelah itu ada if text buttonnya simpan. Kalau ini simpan, dia akan melakukan save notes yang ada di bawah. Melakukan save notes data. Jika tidak, dia akan else update notes. Ini akan ada di push ke alamat list. On input change state target value. Terus ada update notes dan cancel update. Render ini untuk halaman tampilannya. Cons, title, content, date, text button. Sebenarnya date-nya tidak digunakan. Di state, constant state, props location. Ini untuk mengambil dari list yang update tadi. Sini ada container, input form, title, content, dan tombol. Nah, di sini jika text buttonnya update, dia akan ke save notes dan cancel update. Tombolnya cancel. Di sini juga saya kasih kondisi placeholder step. Jika stepnya tidak null, maka mengambil state, title, dan content dari page list tadi. Sini ada Redux state sama, dan Redux dispatch. Ini saya akan mencontohkan untuk menambahkannya. Contohnya meja ada jumlah 1000 PCS, warna biru. Ini saya akan simpan. Nah, ini ada meja jumlah 1000 PCS warna biru. Jadi semua operasi dalam web ini sudah bisa dilakukan, mulai dari update, delete, dan tambah. Bisa saya tambahkan data yang tidak penting, terus saya hapus. Nah, oh iya, kita lupa mengecek perubahan pada database-nya. Di sini saya contohkan lagi untuk menambah barang. Coba tambah 1 2 3. Nah, ini masuk ya. Terus kita mencoba ke database-nya. Maaf, lambat. Ini adalah data-data yang tersimpan. Ini coba tambah kontennya 123, jumlah 1000 PCS, meja, dan kardus, sama seperti yang ada di sini. Jika kita coba hapus dari data Firebase-nya juga bisa. Ini saya delete. Maka yang di sini juga hilang. Kita mencoba tambahkan. Coba lagi.
Ini saya simpan, di sini masuk, dan di Firebase nya ada tambah data baru lagi. Coba lagi, di sini saya akan menghapus dari si webnya, dan datanya juga hilang. Dan saya kelupaan menjelaskan navbar pada app-nya. Di sini ada folder app dan index.js. Dan di sini saya menggunakan mengimport Bootstrap dan navbar nav dropdown. Di sini saya kasih variabel konstanta user data untuk local storage-nya, login, regis, list, add. Dan di sini saya kasih kondisi if user data. Jadi user data itu ada, akan memunculkan list, mengambil list, dan add yang sama dengan link, leave, list. Jadi ini seperti ini list add-nya. Jika dalam keadaan login, ini muncul. Nah, jika tidak login, maka apa yang muncul adalah tombol atau navigasi login dan register. Ini adalah returnnya, navbar, brand, itu namanya gudang logistik. Yang di sini com saja, sini terus ada home, terus ada list. Home itu untuk dashboardnya, alamatnya, ada list, add, login, regis. Ini tidak muncul semua karena adanya kondisi tersebut, kondisi user data ini. Jika ada, dia yang muncul hanya list dan add. Jika tidak, yang muncul login dan register. Ini add untuk menuju ke halamannya, dan export default apps. Ini saya akan mencoba logout. Nah, sini ada perubahan pada tombol login registrasi. Jika login, maka akan berubah lagi. Nah, ini berubah, list dan add. Demikian presentasi tugas UAS dari saya. Jika ada kurangnya, saya minta maaf. Dan semoga tugas ini akan bermanfaat bagi saya dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.